bersyukur masih karunia kesehatan, kebahagiaan, iman, dan umur panjang dengan campur tangan, dengan tuntunan Tuhan kita semua bisa hadir di acara siang hari ini, yaitu dalam rangka kita akan membentuk satgas di tingkat distrik. Nanti kita bicara bersama, yaitu mengenai COVID-19 yang ada di Bukit ini, khususnya di tingkat kabupaten pada umumnya, karena kita ini makin lama bukan makin menurun tapi makin tambah pasiennya. Satgas untuk tingkat distrik, sehingga kita bisa hubungan koordinasi antara kampung, distrik, puskesmas dari keamanan ada. Selama ini kita tidak ada kepada dana karena tidak ada dana. Nah, di sini kita bentuk, kita sifatnya koordinasi. Kalau untuk dana di distrik itu tidak ada dana, karena kita punya dana itu sudah dipotong langsung oleh kabupaten untuk dana COVID ini. Jadi tidak dikembalikan ke distrik lagi. Kalau tahun kemarin kita dipotong 200 juta, tahun ini kita dana distrik itu sudah menyusut lagi, tinggal 700. Ini alasannya untuk tidak sampai 1 M dipotong untuk dana COVID di kabupaten. Kan kami juga mau bergerak, juga salah. Tempoh hari kami dengan Pak Kapolsek ngobrol-ngobrol, walaupun kita tidak ada dana, setidaknya kita ada wadah untuk berkoordinasi. Ada informasi umpan balik, baik dari kampung ke distrik, ke puskesmas, maupun dari puskesmas ke distrik ke kampung. Masalah menangani masalah pasien ini, pasien yang kena COVID, sehingga kita kerjasamanya ada. Apalagi di tingkat kampung itu ada dianggarkan khusus untuk penanganan COVID. Ya Pak Kampung ya. Sekarang tahun 2020 masih ada. 2021 masih ada loh. Nah itu nanti yang jelas kami sangat mengharapkan ada kerjasama dengan kesehatan. Karena kesehatan itu mau tidak mau adalah yang bisa menangani masalah medisnya. Ya, juga bisa koordinasi dengan kita, kami sudah bentuk, yaitu dengan satgas ini. Karena satgas ini tidak hanya dari distrik saja, nanti ada dari anggota. Sehingga itu ada kerjasamanya dengan baik. Bila mana ada perkembangan, itu kita bisa memantau bersama. Itu harapan dari kami. Mungkin nanti secara jenisnya dari kesehatan ada strukturnya, ada, kita tinggal menyesuaikan saja. Itu jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi kami sampaikan terus terang aja, kalau untuk dana di distrik kampung yang ada dananya, harapan kami ada kerjasamanya dengan kita, khususnya tenaga medis. Ya ada. Sekarang kita kan ada 2 puskesmas untuk wilayah timur dan wilayah barat. Ini supaya ada kerjasamanya. Sehingga dalam penanganan itu kita tidak salah jalur. Dalam yang juga dalam bikin laporan itu kita juga lebih jelas dan lebih gamblang. Karena pemeriksaan untuk dana COVID itu sangat ketat sekali. Itu cara dari kami, dari Pak Kapolsek, untuk Anda kami ada tambahan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu karena kita juga sudah molor. Jadi betul yang tadi yang Pak Diki sampaikan,
dengan ketidakadaannya Satgas di kita di sini, buat kami pun di Polsek jadi suatu kendala. Kendalanya apa? Seperti ini. Warga kita ini kan ada yang melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang apabila kita kaitkan dengan penanganan COVID sekarang kan harusnya masih kita larang. Contoh program yang masih disampaikan ke kami dari Polda itu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masih berlaku. Nah, sebenarnya kegiatan itu berlaku melihat kondisi perkembangan COVID ini di daerah tersebut. Jujur aja kami di sini bingung karena tidak ada wadah yang kami harus tanya. Nah, wadahnya siapa nih? Koordinatornya kita di sini yang mengetahui perkembangan COVID di wilayah kita ini tidak ada. Kalaupun dia kami tanya ke puskesmas, mereka lingkup terbatas, hanya seputaran sini. Itu pun mereka hanya pelaksanaan tugas yang bukan memang khusus menangani, cuma mendapat data secara tidak sengaja kayak gitu. Mungkin ada pasien yang datang atau di ini ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas kami, pemberian izin. Contoh biasanya warga datang ke kami mau minta izin mau bikin acara syukuran pernikahan anaknya lah atau apa. Saya selalu arahkan itu ke kepala kampung. Minta izin dulu ke kepala kampung. Karena saya tahu kepala kampung itu kepala Satgas penanganan COVID di tingkat kampung. Walaupun saya tahu atau mungkin saya menduga-duga saja mungkin ada beberapa kepala kampung yang tidak mengerti COVID itu bagaimana ya, saya tidak ngerti lah. Tapi saya tahu saya kan seperti itu nih. Saya suruh cek ke sana. Terus kepala kampung bilang, ah bisa saja. Nah, bahasa bisa saja ini kan apa ada dasar tidak dari ini gitu loh. Nah, saya suruh ke puskesmas. Puskesmas terkadang saya juga bingung. Saya suruh ke puskesmas. Puskesmas ini apakah dia Satgas atau bukan? Ya toh. Nah, mereka pun tidak bisa berikan jawaban izin atau bagaimana. Ternyata memang bukan Satgas, bukan kelompok yang memang diberikan tugas khusus untuk penanganan itu yang bisa memberikan penilaian, pencegahan atau apa, enggak. Nah, akhirnya kembali lagi ke kami. Saya cuma sampaikan, saya tidak akan bisa berikan izin, tapi kalau kalian laksanakan, nah itu nih. Jadi seperti itu jadinya kita semua lepas dari tanggung jawab. Apalagi nanti ke depan tidak tahu jadi atau tidak, rencana kita di MAK ini ada perayaan 1 abad ini ya kan. Dan memang kami sampaikan kemarin sama BNPB juga boleh dilaksanakan tapi dengan pengawasan protokol kesehatan yang sangat ketat dan itu minta izinnya Satgas Covid tingkat kabupaten. Nah, harusnya nanti Satgas Covid kabupaten turunkan rekomendasi itu ke Satgas Covid distrik untuk bekerja. Kan gitu nih harusnya kan, tapi kita di sini tidak ada. Akhirnya nanti Satgas Covid kasih tahu ke kepala kampung saja jadinya. Nah, kepala kampung mana mengerti masalah barang ini secara detail. Nah, kan gitu nih. Nah, itu tujuan dari kita kumpul sekarang ini. Kita berikan saran, kita bikin Satgas aja. Walaupun Satgas ini bekerja tanpa anggaran. Sebenarnya bukan bekerja tanpa anggaran. Kalau nanti wadah kita ini sudah dibentuk, harapan kita nanti rekan-rekan kita yang ditunjuk di Satgas ini sudah yang akan membuat program dan diajukan ke penanganan Satgas Kabupaten. Kan gitu nih. Nah, 2 kemungkinan. Bisa jadi Satgas Kabupaten mengumpulkan dana untuk mereka bekerja, atau Satgas Kabupaten sendiri yang datang langsung bertindak di daerah kita. Mungkin itu tambahan dari kami. Selanjutnya mungkin kita serahkan ke yang lebih tahu lah, yang lebih berkompeten dah. Begitu Pak Distri. Terima kasih, selamat siang. Baik, kalau dari saya ini sebenarnya kesalahan itu hierarkinya itu nggak terputus karena dari kabupaten langsung ke kampung, akhirnya tingkat distrik nggak terbentuk. Percuma ada tingkat distrik terus. Ya ini bukan kesalahan kita juga ya. Tingkat akhirnya kan semacam begini. Sekarang seandainya ini terbentuk, namanya organisasi yang menjalankan tugas itu kan perlu dana operasional minimal untuk beli pulsa. Ini yang perlu kita pikirkan juga kan. Jangan sampai nanti kita bentuk, contohnya ada ketuanya, ada ininya, terus bingung masalah anggaran atau nanti tanggung jawabnya Pak Distrik ya. Silakan saja. Memang ini seyogianya atau sebaiknya itu
dibentuk juga, tapi kalau dari tingkat kabupatennya tidak ada perintah, akhirnya kan semacam terputus di tingkat distrik gitu. Terus kampung, akhirnya kampung juga jalan sendiri-sendiri, pemantauan dari tingkat distrik kurang akhirnya kan gitu. Ya, dengan terbentuknya nanti seandainya sudah terbentuk ya, mari kita apa istilahnya, kita pikirkan sama-sama, mungkin yang Pak Distrik dengan para kepala kampung gitu. Dengan ditambah dengan apa ya, di sini dengan jaringan yang kurang memadai, kalau mungkin ini kita bisa bentuk grup di yang sudah update misalnya ilmunya apa, pedoman-pedomannya itu mereka sudah laksanakan. Salah satu puskesmas yang melaksanakan yang setahu saya itu Wonorejo SP1 sana juga apa tingkat sudah ada terbentuk. Kemudian kalau di tingkat kampung mungkin sudah ada, tapi kami juga belum terkoordinasi dengan baik ya puskesmas. Tapi kalau di tingkat kampung sudah dibentuk, gitu. Nanti cross-check lagi kembali bagus. Ya, ini pernah saya bicarakan juga bersama kepala distrik ya Pak. Saya bilang Pak, bagaimana kita bentuk satgas distrik atau dibilang distrik tangguh. Ya, itu ada Kampung tangguh. Kampung tangguh. Nah, di situ ada pedomannya, ada salah satu buku. Banyak sekali nanti silakan Bapak ambil. Kami dapat dari kemudian langsung kami share. Ini salah satu buku pedoman dan tupoksi Satgas COVID-19 di tingkat distrik. Ini buku dewa kita mengacu pada laporannya ada jelas dong, sekretarisnya. Tidak, di distrik saja Mas. Iya. Di distrik saja. Distrik bendarannya, sekretarisnya kita ambil dari kesehatan. Nah, bagusnya mungkin dari kesehatan karena ini kan masuknya langsung ke link Ya. link kesehatan itu. Ada hubungannya. Nah, ada hubungannya untuk pelaporan, toh Kalau itu memang kita punya ini sendiri ada. ada sendiri. Ada sendiri. Nanti yang untuk merangkum wilayah sendiri berarti Kalau masalah itu ada. buat sekedar kendaraan all record. Artinya sekretaris kita ambil perorangan, bukan statusnya. Sekretarisnya. Atau bendara kita ambil dari distrik dari Dewi. Terus sekretarisnya mungkin dari salah satu staf puskesmas siapa yang bisa jadi sekretaris. Jadi nanti kita dalam arti begini Bu, dalam kita membuat satu pelaporan kan ada kaitannya, tidak harus tanya-tanya ke sana gitu. Perkembangannya kan lebih tahu dari kesehatan. Begini Bapak, bisa Iya. bisa Bapak sebenarnya kalau dari kita puskesmas nanti cuma kelihatannya nanti malah yang tim ini malah tidak jalan. Yang distriknya itu karena nanti kalau ada di puskesmas otomatis kan nanti kelihatan yang dibentuk ini tidak jalan. Tapi kan belum, yang dilaporkan kan kegiatan Satgas. Yang dilaporkan beda pelaporannya Oh, iya, kita siap, puskesmas, siap. beda Iya. laporan Satgasnya kita, Iya, gitu. iya. Nah, Bisa. cuma kan sistem pelaporan ini kan pasti sedikit-sedikit pakai bahasa kopi, atau kalau nanti kita tuh ini tulisnya nanti kopi, nggak bisa. Kalau juga nih, kopi dengan kopi beda-beda tipis suaranya toh. Tapi kalau orang medis kan tidak mungkin salah tulis kopi lagi. Maksudnya begitu. Kalau saya suruh kepala kampung nanti dengan tulisnya harus salah. Sekretarisnya kira-kira siapa Bu? Ya. kalau saya Mas Romi mungkin pemilihan Rawi. Bisa juga. Nama lengkapnya siapa ya? Nah, Nah, Rawi. Tapi nanti cakupan saya itu Nah, Bapak kalau Ini Satgas distrik, ini ini sudah, distrik. Satgas ini distrik ini Pak. Di luar Iya. Maksudnya begini, kalau kami tunjuk sekretaris dari
puskesmas, otomatis perkembangan pasien ini tahu, Iya. kesehatan lebih tahu. Saya kira Bapak begini, kalau soal koordinasi tetap jalan, kalau bisa ada listrik di ambil. Hanya koordinasi tetap jalan persoalannya. Iya. Jadi mereka tim sendiri, kita tim sendiri, sehingga koordinasi kerjanya jalan, tetap jalan. Ini ada sangkut pautnya masalah pelaporan Pak. Ya tetap jalan, koordinasi tetap jalan. Coba usul Pak. Masa kalau memang distrik tidak tenaga, tidak apa-apa lah, ambil distrik ada di sana. Contoh kalau di kabupaten kan yang jadi sekretaris Kita di sini ada sekda. juga, Bapak. Kalau bisa parat sama-sama atau pegang di sini. Yang satu tetap kerjasama dengan sekretaris di puskesmas maksudnya. Jadi usul saja Bapak, kan kalau macam misalnya data pelaporan COVID, contohnya saja yang di distrik, biasanya kan dari tim dari mana pasti datanya carinya kan di distrik dulu. Nah, sedangkan kalau kita di dalam nanti tetap harus, makanya kita bentuk ini supaya nanti kan bisa sama. Iya. Kalau bisa sekarang sampai nggak di distrik. Sama menambahkannya juga. Jadi dari tim kesehatan ini kita lebih fokusnya itu tim eksekutornya. Jadi misalnya contoh di Kampung Mati ini nanti ada pelaporan yang ini ada yang positif, itu jadi nanti ada yang dari kampung itu melaporkan. Nah, jadi kita tim eksekutornya. Jadi misalnya nanti kalau isolasi mandiri itu perlu diberikan vitamin, terus edukasi dan lain-lain. Kalau prinsipnya kita dari tim kesehatan itu eksekutornya. Iya, dari distrik saja. Iya. Jadi kita ambil sekretaris distrik ya. Distrik. Sedi. Bapak, jadi kalau untuk laporannya kan nanti Bapak dengan sekretaris tinggal koordinasi. Setelah itu sekretaris datangi puskesmas minta datanya, ya kita kasih garis-garis besar dia punya seperti yang biasa Pak Jubir sampaikan. Kemudian sekretaris bawa pulang sini buat satu laporan, terus Pak Distrik yang ngantar ke kabupaten. Nah, karena kalau kita di puskesmas ya laporan kita tidak buka secara Lihat sendiri, itu nggak bisa. Iya. Itu hanya kita melaporkan ini sebatas satgasnya Umum saja, iya, Tidak secara masuk umum. ke Sampai detail, ranah, iya. ya. Karena ada beberapa privasi yang memang kalian harus Tidak. jaga. Iya. Iya. Karena yang Tapi kalau terkait masalah jumlah atau apa, Iya. wajib kami pun sering tanya ke Kejar. puskesmas kan, karena kami tidak mau menduga-duga, kan, supaya nanti informasi itu akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Iya. Itu kan tidak mengarang-arang. Pasti data Anda dari puskesmas. Tugas utama kan mereka punya tugas. Tapi kita sebagai satgas di sini untuk bertanggungjawabkan itu kegiatan itu. Oke, untuk seksi tadi coba. Kalau segi informasi, komunikasi harus. Hah? Kalau di puskesmas promkes, promosi kesehatan ya. Ya, pokoknya yang mana lah. Nanti kalau saya juga sebenarnya bisa, kalau saya di bagian edukasi, karena saya hobi ngomong-ngomong, tapi tak salah, nanti salah lagi. Gitu loh, karena bukan bidang saya atau tidak detail. Kopi, jadi kopi itu kan salah-salah juga ya. Jadi bagusnya mungkin ada di bagian apa di tapi juga nanti akan kita, mungkin itu yang akan banyak kegiatannya, bahkan nanti berkaitan dengan kami kita adakan sosialisasi, pertemuan, kayak gitu mungkin toh. Ini beri kata jubir kan? Istilah lain. Masuk itu di bagian di dalam. Jubir bicara. Ya, komunikasi, informasi toh masuk. Iya sih. Masuk semua di situ. Ya, itu. Kalau kita ambil ibu dokter bagaimana? Bisa. Masuk dokter. Saya bilang tadi, tapi Pak Distrik sudah tahu. Ibu nama ini kan nggak mungkin staf atau staf nggak mungkin nama perorangan. Nanti kita bikin SK-nya perorangan, Dokter bukan Anita, Dokter jabatan. Anita, iya Dokter Anita. Dokter Anita. Tamunya Tonapa. 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 Anita Tonapa. Iya, iya. Nggak ada tambahan lain. Saudara dengan pintu
Jadi di sini kami bacakan susunan Satgas tingkat distrik, ketua, sama jabatan ya. Kalau perorangan nanti kalau ganti orang berarti kan ganti lagi. otomatis. Bendara Dewi Maranti, terus sekretaris Pak Sekdis Antoni Yapa, seksi komunikasi informasi dan edukasi Ibu Dr. Anita Onapa, seksi kesra sosial para kepala kampung, terus seksi kesehatan dari Puskesmas juga koordinator oleh Ibu Kapus dan Pak Kapus, seksi penegakan hukum dan disiplin 2012 dari Polres dan Koramil. Dan itu aja ya untuk susunan struktur organisasi lah. Mungkin ada sebagian. Saran saya sih segera di SK-kan, kemudian nanti setelah di SK-kan tim yang ini langsung melaksanakan rapat kerja lagi. Gitu aja. Mungkin kayak contohnya kan yang paling ini kan verifikasi tempat kita lakukan kegiatan supaya kegiatan kita itu kita promosikan ke kabupaten atau ke dinas, baru mungkin apa respon mereka ke kita lagi dengan data yang sudah dari kita. Kan seperti itu. Kalau pemikiran saya, karena sekarang ini kerja baru respon dari laku ya. Sekarang tadi karena ada dasar-dasar kita harus berpedoman pada dasar yang asal begini. Nanti tolong Pak Sek minta yang pedoman dari Puskesmas tadi yang Bu Dokter sampaikan tadi itu sebagai dasar kita menyusun SK. Jadi uraian tugas saya jadi Iya, nanti dengan sekretaris nanti susun. Kalau kita melihat kalau melanjutkan ACC kita ketik tadi. Dan SK ini nanti ada tulisan ke bupati dan satu kabupaten maupun kesehatan. Mereka tahu bahwa kita sudah berusaha. Iya. mungkin Pak ada masukan lagi. Iya. Setelah distriknya terbentuk, mungkin ini kebetulan ada kepala desa, mungkin bisa direncanakan biar tingkat desa itu dalam waktu dekat kita bisa bentuk juga satgas kampung. Satgas tingkat kampung. Iya, di tingkat kampung itu harus bentuk. Kalau perlu diikutkan rapat sekalian sama-sama. Nah, saya pikir Mungkin masing-masing desa biasa. desa yang Ya, mungkin saya jelaskan tuh. Iya. mereka kan sudah terbentuk ya. Sudah ada desa. Baik, berkaitan dengan undang-undang dan peraturannya, jadi kami juga dibeban itu memberikan untuk COVID itu 8% dari dana desa, 8%. Kemudian untuk penanganan BLT itu 10% dari dana desa. Jadi juknis yang kami punya itu membentuk tim, terus tim bekerja di kampung. Tidak ada dia punya juknis, ada koordinasi ke atas, sama sekali putus. Karena saya lihat dari tadi Bapak sampaikan di kami itu, coba kalau kabupaten bentuk, distrik juga harus bentuk, supaya dana ini tidak lari sembarang. Jadi kita berkoordinasi dengan siapa? Sekarang putus. Dengan demikian mungkin kali ini kita bisa di distrik, kami di kampung juga sudah bentuk, sudah ada SK yang kita siapkan. Gitu. Kita mungkin hanya yang kecil-kecil saja, sanitasi, apa, tisu, masker, kecil saja. Kemudian meja, kursi, itu yang ada pada kami sekarang putus yang sudah disusun. Jadi koordinasi ke atas itu putus memang, tidak ada. Jadi dengan dana 80% dari pagu anggaran setiap kampung, kalau SP3 ya SP4, mungkin
ada pola seperti ini. Kurang lebih hampir sudah koordinasi dengan dipakai untuk COVID 1 tahun anggaran. Dengan demikian nanti kita bisa kerjasama hingga mana yang saja yang kita danai. Tapi kita tidak bisa danai listrik, tidak bisa sama sekali karena aturan yang tidak ada. Teman-teman ada itu kan kasih uang 100% umpama 50 juta tanggung jawabnya bagaimana? Kita tidak tahu karena kita langsung dengan Kementerian Desa. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tapi kalau untuk koordinasi kami pas di Humas dan kami akan usahakan. Kalau warga saya kena ya tetap bantu tim, karena mulai dari dia punya apa-apa untuk kita isolasi mandiri ya kita kasih makan minum segala macam karena di situ ada dana gitu. Jadi desa masing-masing saya ada. Jadi kalau kami mau melanggarkan ke listrik mungkin tidak rekomendasi gitu. Jadi nanti saya pada prinsipnya undang kepala puskesmas kami bentuk, kami juga sudah bentuk tim yang lalu, tapi karena undang-undang ini ada baru lagi kita kami bentuk karena masih tunggu perlu peraturan bupati ini semua ada jalan peraturan bupati nanti kita kalau ada masuk untuk COVID ini ada koordinasi ke atas nanti kita bicara. Saya kira begitu. Terima kasih. Makanya tadi Pak Komisaris disampaikan kita mengenai hak untuk koordinasi, artinya untuk campur tangan di tingkat kampung. Kita adanya menginginkan kerjasama dan koordinasi yang baik. Jadi setiap kegiatan di kampung itu nanti bisa membuat suatu laporan ke Satgas Covid di distrik. Satgas tingkat distrik bisa menyampaikan langsung ke Satgas di kabupaten maupun ke bupati. Itu. Jadi kita ada komunikasi dengan baik. Makanya selama ini putus karena apa? Tidak ada Satgas di tingkat distrik. Bukan dengan adanya Satgas di tingkat distrik, Satgas tingkat distrik minta uang di kampung itu tidak. Kita sebatas koordinasi dan kerjasama. Sebatas koordinasi dan kerjasama. Sehingga kita sama-sama kita membuat suatu program, kita membuat suatu laporan itu ada ada keterpaduan. Jadi tidak hanya ke BBMK saja, tapi ada yang ke bupati maupun ke Satgas kabupaten melalui Satgas yang ada di tingkat distrik. Jadi kita dari distrik yang kami sampaikan tadi kita tidak akan mempengaruhi, artinya tolong kampung bantu dana sekian, itu tidak. Hanya kerjasama dan koordinasi dengan baik. Misalkan kami ambil contoh saja, Makini hari ini ada pembagian masker dan hand sanitizer. Ya, apa salahnya kalau kita dari Satgas distrik di sana, jadi kita ikut di sana. Itu salah satu koordinasi, salah satu kerjasama. Ya, atau mungkin ada penyemprotan, ya setidaknya kita diundang, jadi kita ikut tahu di situ ada dokumennya. Ini loh kegiatannya, ini kan kampung. Jadi Bapak, minta ini sedikit. Iya. Untuk Pak Desa Makimi, maksudnya dibentuk tim di kampung supaya seperti kejadian yang kemarin kita melakukan tracing kontak itu. Di kampung Makimi itu ada satu pasien. Kemarin kita sempat mau ke Makimi untuk tracing satu keluarga, tapi karena koordinasi ke Makimi kurang dan tidak sempat dapat bapak, jadi kita hanya kasih itu surat pemberitahuan saja. Jadi mudah-mudahan ke depannya nih di setiap kampung itu ada, supaya jika kita mau tracing kontak ke kampung itu kita sudah pemberitahuan, ada tim di kampung situ, tim bisa temani kita petugas dengan keamanan, kita sama-sama jalan seperti kemarin tracing kontak SP1 dengan SP2 ke Makimi yang
kita tidak datangi ke Makimi karena takut jangan sampai keluarga di Makimi dan lain-lain, keluarga yang dari Makimi saja yang kita suruh datang ke puskesmas untuk pemeriksaan di puskesmas. Kita tidak sempat ke kampung Makimi. Iya baik Pak, mungkin saya tambahkan sedikit dari untuk Bapak Kepala Desa mereka minta maaf. Jadi kami juga prinsipnya kami tidak mengatur keuangan di dalam kampung, hanya terima kasih sudah terbentuk, cuma karena kami tidak dilibatkan supaya kami tahu ketika ada masalah kami harus koordinasi sama siapa. Karena sistemnya sekarang seperti ini. Minta maaf, bukan berarti COVID itu kita harus belanja hand sanitizer, belanja masker, bukan itu, tapi tujuannya sekarang sekarang karena ini kita sudah pandemi. Ketika nanti ada pasien yang positif di situ, tim yang dibentuk ini kira-kira tanggung jawabnya itu apa-apa. Jadi kita tahu, karena seperti kemarin kita mau ke Makini, karena kita ini belum pernah duduk sama-sama, kami ini salah-salah, sedangkan di sini orang Jawa saja. Kalau kami datang nanti kita usir. Nah jadi harus ada supaya jelas kita koordinasinya dengan siapa. Kemudian nanti di desa itu tolong dipikirkan karena kedepannya kemarin kita berpertemuan dengan dokter di rumah sakit. Masing-masing desa nanti dalam rapat atau persiapan itu harus diperhitungkan karena pasien COVID obatnya harus dibawa di rumah sakit dan itu petugas kesehatan yang ambil. Nah itu kira-kira nanti kami keberatan sebenarnya. Ini biaya untuk kita ambil ini bagaimana? Nah tapi semua kan masih belum ada. Mungkin tadi syukur-syukur yang Bapak bilang mereka punya juknis sudah keluar sekian, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Karena kami punya yang sudah keluar sekian, itu ada perubahan kemarin 1 minggu kemarin ada dipanggil mendadak di Sekda, ada perubahan semua diutamakan ke COVID. Jadi seperti itu. Jadi minta maaf nanti di desa walaupun sudah dibentuk nanti tetap kapan kita duduk sama-sama supaya pembagian tugas yang jelas dan jangan untuk misalnya harus untuk kita beli ini kalau bisa kita sama-sama karena banyak sekali yang tak terduga untuk di situ nanti keluar itu banyak sekali pengalaman kami sudah hadapi kemudian bisa dibicarakan sampai hal yang terburuk pun ketika ada yang meninggal nanti itu seperti apa supaya jangan ada baku tolak-tolak atau apa itu harus kita bicarakan semua. Entah nanti dari kayak kemarin pengalaman SP1 ada yang COVID itu di sana dia harus hubungi untung orang SP1 itu ya syukur-syukur bisa bersatu kompak. Akhirnya kan tidak ada mereka harus palang kah apa di sini sudah siap bisa gali kubur bisa datang. Jadi begitu-begitu yang harus ada. Jadi mungkin kedepannya kalau mungkin dulu pertama bisa jalan karena memang semua dengan darurat, tapi sekarang kita jalan sudah ada petunjuk. Jadi nanti seperti itu. Terima kasih. Terus satu lagi Bapak, yang saya mau ini kalau di kampung sudah terbentuk tim, kalau bisa Bapak dong beli APD untuk siapkan di kampung, supaya ketika ada pasien yang meninggal dari kota, mereka yang urus pemakaman itu pakai APD untuk pemakaman. Nanti kasih tunjuk itu. Karena kemarin yang meninggal di SP1 kan kasihan yang kubur itu tidak pakai APD. Memang ada petugas dari kota juga tapi petugas hanya berapa orang untuk angkat jenazah. Keliang juga kurang jadi kalau bisa dari kampung Satgas yang di kampung kalau bisa beli APD untuk ya simpan di kampung. Bukan kita minta-minta ada yang meninggal tadi. Baik, itu maksudnya yang baik ya. Iya. Kita ini catat untuk menemukan bahwa dekat sederhananya. Sudah keluar sesuai. Saya pikir itu sebenarnya mutar ke situ aja, cuman mungkin batas koordinasi itu yang kita belum dapat, ya, karena sebenarnya kampung orang kerja.